pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai teman-teman, yuk simak video kita tutorial membuat PPT interaktif. Assalamualaikum teman-teman, pada video kali ini kita akan membagikan tips membuat media interaktif. Sebenarnya media interaktif ini sama dengan PPT biasa, hanya saja yang membedakan adalah kita menggunakan shape atau gambar atau teks dengan memberikan action pada setiap tombol-tombol tersebut. Untuk membuat fitur action ini bisa menggunakan gambar teks ataupun shape teman-teman. Jadi disesuaikan saja teman-teman memvariasikan penggunaan fitur action dengan tampilan dari slide teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan shape ya. Pertama-tama, pada shape ini saya akan mengetik tulisan selanjutnya. Langkah selanjutnya teman-teman, nanti kita akan memberikan fitur action sehingga nanti bisa berpindah ke slide yang lain. Kita coba buat contoh lagi di slide berikutnya. Kita contohkan membuat 3 slide. Di sini saya memberikan tanda agar nantinya bisa menjadi ciri. Ini tambah 1, ini halaman 1. Misalnya ya, di sini halaman 2. Nah, lanjut kita sekarang coba ke fitur action. Bagaimana ketika kita klik selanjutnya? Selanjutnya, di sini kita klik misalnya halaman 2. Halaman 2 nanti dia akan berpindah halaman 1 ke slide yang sesuai dengan teks yang ada di sini. Misal di sini di halaman 1, kita klik shape-nya, kemudian teman-teman silahkan di sini nih, di menu-menunya, di menu yang atas ya teman-teman, klik insert. Nah, nanti teman-teman pelan-pelan di sini akan menemukan fitur action. Di sini ada 2 mouse click dan mouse over. Nah, bedanya apa antara mouse click dengan mouse over? Nah, kalau mouse click, fitur action ini bisa berfungsi ketika teman-teman mengklik shape yang teman-teman berikan action. Kalau mouse over, teman-teman tidak usah klik. Jadi, ketika mouse-nya teman-teman atau kursornya teman-teman ini mengenai shape yang sudah diberikan action, maka dia otomatis langsung berpindah. Kita langsung peragakan ini. Contoh yang pertama halaman 1, kita kasih mouse click ya teman-teman. Kemudian actionnya nih, kita mau kemana nih hyperlinknya, atau dia mau ketika diklik dia mau pindah kemana. Berarti kalau halaman 1 ini tadi di sini ya ada di slide ketika nih teman-teman. Tinggal lihat di sini ada salah 1, 2, 3 dan 4. Kebetulan tadi saya ingin contohkan di sini halaman 1. Saya sudah berikan tanda 1 di sini ada di slide ketika. Maka dari itu next slide ini teman-teman lupa ke slide 3. Caranya di sini. Slide yang ketiga, nanti di sini juga kelihatan teman-teman tampilannya. Jadi jangan khawatir ya, misalnya takut salah, kemudian klik OK. Selanjutnya langsung ke sini teman-teman. Nah teman-teman, ketika di awal kan jika diperhatikan ketika saya mengklik muncul suaranya tuh ya. Nah di tombolnya, inilah di play sound-nya ini. Kalau teman-teman mau mengklik muncul suara di play sound-nya diaktifkan. Kemudian pilih sound-nya yang mana teman-teman gitu. Misalnya saya yang ini, yang tit, yang ini. Kemudian saya klik OK. Setelah melakukan pengaturan itu teman-teman, agar tombol yang sudah kita buat ini benar-benar berfungsi gitu ya, kita harus melakukan pengaturan lainnya. Di mana? Di transisi teman-teman. Transisi ini harus kita atur teman-teman. Jadi klik transisinya, kemudian on mouse click-nya kita hilangkan gitu ya. Contoh, misalnya nih, on mouse click-nya masih aktif. Ini masih aktif ya. Jadi di sini kita sudah memberikan fitur action. Kita tampilkan. Nah, misalnya pengaturan transisi belum kita ubah menjadi tidak on mouse click, maka ketika misalnya siswa kita mengklik di sembarang tempat, maka dia akan tetap berpindah teman-teman. Jadi, kuncinya adalah di sini juga. Di transisi ini teman-teman, ini on mouse click-nya dihilangkan. Seperti itu. Nah, begitu cara yang dapat saya sampaikan terkait dengan tips bagaimana cara membuat media interaktif dengan menggunakan fitur action pada PowerPoint. Jadi, di sini kita akan membahas cara membuat word wall untuk guru yang akan memberikan materi kepada muridnya dengan cara mudah. Oke, yang pertama kita masuk di Chrome atau di Google kalian, kemudian kita ketikkan word wall. Nah, ini ya, seperti ini tulisannya, word wall. Oke, kemudian kita masuk di sini. Di sini kita klik. Nah, untuk tampilan awalnya di sini menggunakan bahasa Inggris. Kita bisa menggunakan translate secara otomatis ke bahasa Indonesia. Ini kita X. Kemudian setelah halaman ini, kalian harus mendaftar atau bergabung dulu. Nah, di sini saya mau bergabung. Saya masuk dengan akun Google saya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada salah satu contoh yang sudah saya kerjakan. Kita coba buka ya. Nah, ini adalah contoh ulangan. Nah, di sini ada ganti template.
Nah, ini ada ulangan, ada kuis, pertunjukan permainan, dan yang lainnya. Di sini kita coba mulai dulu ya, seperti ini. Oke, kita perbesar. Nah, siapakah namaku? Apakah Nanang? Apakah Syifa? Apakah Adel? Ya, Adel. Benar. Nah, untuk selanjutnya, tinggal di manakah aku? Di istana. Salah, kita tinggal di rumah. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita akan diberitahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Seperti itu teman-teman. Ini adalah tampilan skor yang akan kita dapatkan ketika kita sudah mengisi kuis tersebut. Untuk caranya, kita buka. Kita kembali dulu ya. Ini ada folder baru. Kita klik. Kita akan membuat folder dulu. Adel. Nah, ini foldernya sudah saya. Untuk selanjutnya, kita ke rumah. Di sini kita akan pilih bisa sesuai, kartu acak, anagram, tidak campur aduk, buka kotak itu. Nah, kita bisa pilih sesuka hati kita. Di sini masih banyak sekali pilihannya. Untuk seperti contoh yang tadi, kita menggunakan yang ulangan. Kita press yang ulangan ini. Setelah itu kita buat aktivitas. Oke, kita akan disuruh memilih lagi seperti yang tadi. Kita klik yang ulangan. Nah, di sini kita bisa mengisi sesuka hati kita. Nah, ini judul kegiatan kita isi dulu. Ulangan harian. Harian kelas 5A. Untuk pertanyaannya, opsional. Kita bisa membuat apa saja di sini, baik matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau pendidikan agama Islam. Semua kita bisa langsung buat di sini. Nah, untuk contoh, pertanyaannya pertama saya akan membuat tentang apakah kepanjangan dari PAI. Untuk jawabannya kita bisa memilih. Nah, ini kita bisa memilih, kita beri opsional ya, atau kita beri pilihan. Untuk jawaban yang A kita kasih Oke, kita beri 3 saja. Untuk jawaban yang kita anggap benar, kita klik di tanda X ini. Mana yang kita beri jawaban yang benar, kita klik sehingga menjadi tanda centang seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Kita bisa juga menambahkan gambar sini seperti ini ya. Nanti kita akan nulis gambar. Misal di sini diklik mengunggah. Tapi di sini kita nggak akan mengunggah. Setelah itu kita klik selesai. Nah, ini adalah teks yang sudah atau pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Kita memilih berbagai macam template. Ini ada yang musim dingin, ada yang Natal, papan gabus, perpustakaan, ada yang awan, ada yang di bawah air, gitu. Ini masih banyak sekali ya. Kita coba yang ini, hutan. Hutan, kita tunggu. Nah, seperti ini hasilnya. Kita besar dulu. Apakah kepanjangan dari PAI? A. Pendidikan agama Islam. B. Ilmu tafsir dan Al-Quran. C. Teknik ilmu pangan. Kita coba jawab yang A. Jawabannya benar. Ini skor kita yang sudah kita peroleh. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Thanks for watching.